Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria di Kabupaten Goa tewas dengan sejumlah luka tikam usai duel dengan 2 sepupunya. Ratusan motor menggunakan knalpot bising terjaring razia polisi bersama TNI di lokasi wisata kuliner Kota Makassar. Nikmati keindahan kawasan wisata Pantai Tanjung Bira Bulukumba yang ramai diserbu pengunjung. Informasi pertama, seorang pria di Kabupaten Goa tewas dengan sejumlah luka tikam usai duel dengan 2 sepupunya. Nyawa korban tidak tertolong saat dirawat di rumah sakit. Haryanto Sewang tewas ditikam 2 sepupunya. Nyawa pria umur 30 tahun ini tidak tertolong saat dirawat di rumah sakit. Jenazah korban telah dimakamkan usai disemayamkan di rumah duka Dusun Bonto Paja, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Sebelum mendatangi lokasi penikaman, tim Inafis dari Polres Goa mendatangi rumah korban untuk memeriksa luka serta pencocokan identitas. Pemeriksaan sebagai langkah awal pembuktian aksi kedua pelaku penikaman bernama Sumarlin Sibali dan Herianto Narang. Penikaman bermula saat kedua sepupu korban asik pesta minuman keras sambil memutar musik dengan keras. Korban yang terganggu mendatangi rumah kakak beradik tersebut tepat di samping rumahnya. Tidak terima ditegur, kedua pelaku mengeroyok korban dengan senjata tajam. Warga yang melihat pertikaian itu berusaha melerai dan membawa korban yang telah bersimbah darah ke rumah sakit. Sedangkan kedua pelaku menyerahkan diri ke Polres Goa. Korban tewas di rumah sakit dengan sejumlah luka tikam. Ini kan keluarga. Jadi yang korban dan pelaku ini keluarga. Keluarga juga ya? Iya, keluarga. Kronologinya bagaimana? Kronologinya ini si korban ini datang ke rumahnya yang pelaku. Maksudnya untuk apa ya? Menegur ya? Iya, menegur. Kemudian mungkin ada ketersinggungan dari pelaku, akhirnya terjadi. Maksudnya ini ditegur karena apa yang dilakukan si pelaku ini? Setahu saya katanya di sana lagi karaoke. Oh, Pelaku sementara ada kegiatan minum keras, kemudian ada musiknya. Karena merasa terganggu tetangganya, korban mendatangi untuk diperingati supaya kita hentikan. Kemudian korban keluar di siapa namanya Piro yang suruh keluar, kemudian disuruh sama kedua pelaku sehingga ketemu di depan rumahnya korban, terjadi Perkelahian. Korban meninggal gara-gara apa? Korban meninggal di tikam Berapa kali? rumah sakit. Luka yang kami ini dari medis 2. Ada 2 ya? untuk pelaku sendiri, Pak? Pelaku kita amankan 2 orang. Bersama barang buktinya sudah kita amankan di Polres. Lokasi penikaman telah dipasang garis polisi. Rumah pelaku juga dijaga polisi untuk menghindari aksi balas dendam. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Kecanduan judi online dan sering kalah, seorang anak angkat bersama rekannya melakukan pencurian di rumah orang tua angkatnya. Akibat ulahnya, kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Resmob Polsek Tamalan Raya menangkap 2 pencuri bernama Ramadan dan Rafli. Keduanya ditangkap di Takalar serta Makassar berdasarkan laporan orang tua angkat Ramadan. Pencurian bermula saat korban mudik lebaran ke kampung halaman. Korban menitipkan rumahnya untuk dijaga oleh Ramadan yang sejak kecil sudah diambil menjadi anak angkat. Namun bukannya menjaga rumah, Ramadan justru memanfaatkan momen ini untuk melakukan pencurian. Bersama rekannya bernama Rafli, Ramadan berhasil mengambil 2 motor, jam tangan, televisi, alat olahraga, dan sebuah helm. Modus pelaku melakukan aksinya karena ketagihan judi online dan sering kalah, hingga akhirnya mencuri barang berharga di rumah orang tua angkatnya. Kerugian diprediksi mencapai 60 juta rupiah. Baik untuk hubungan yang mana kita ketahui setelah dari hasil penyelidikan dan penyidikan, untuk si pelaku ataupun tersangka ini adalah merupakan anak angkat, yaitu dipelihara dari kecil
oleh korban. Namun setelah dikasihkan kepercayaan untuk menempati dan mengelola bahkan menggunakan beberapa fasilitas kendaraan, akhirnya dia salah gunakan. Karena apa? Karena dia sudah kecanduan judi online, dan ketika dia sudah tidak punya biaya atau uang atau dana, maka barang-barang apa saja yang ada di rumah itu dia bakalan jual untuk menutupi kecanduan terhadap judi online tersebut. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal pencurian dan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Polisi menggelar razia motor yang menggunakan knalpot bising tidak sesuai standar pabrikan di lokasi wisata kuliner Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Hasilnya ratusan kendaraan roda 2 terjaring. Bahkan salah satu pengendara berusaha kabur dari barikade polisi yang melakukan pemeriksaan. Guna mencegah maraknya penggunaan knalpot bising alias brong, jajaran Polrestabes Makassar menggencarkan razia motor di lokasi wisata kuliner Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Operasi gabungan TNI Polri ini menyasar sejumlah jalan yang sering dilintasi kawanan ataupun komunitas motor yang menggunakan knalpot bising. Hasilnya ratusan kendaraan roda 2 terjaring. Bahkan salah satu pengendara berupaya kabur dari barikade polisi yang melakukan pemeriksaan hingga akhirnya berhasil dihadang. Meskipun dilengkapi surat kendaraan, pemilik motor tetap diberikan sanksi tilang karena menggunakan knalpot brong. Motornya disita dan dikeluarkan setelah 3 bulan jika telah membayar denda tilang. Penindakan itu merujuk pasal 285 ayat 1 nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi kita amankan sesuai dengan penjadwalan daripada sidang daripada tilang. Nah, kurang lebih nanti kita amankan 3 bulan. Kemudian baru nanti setelah mereka melaksanakan sidang tilang, nah barulah kita akan hadirkan orang yang punya sepeda motor tersebut untuk hadir, kemudian ganti dengan knalpot yang standar, baru kita akan serahkan barang buktinya itu. Kan sasarannya knalpot brong. Ya. Seperti apa penjagaannya biar tidak digunakan kembali para pemotor ini? Nah, jadi untuk knalpot brong ini kita lakukan tindakan represif. Yang pertama ini dengan melakukan penindakan terhadap knalpot brong. Saya akan fasilitasi suatu tempat, nanti kita sudah survei dengan IMI, kemudian kita akan gunakan untuk mereka yang sering balap liar di jalan umum, kita akan arahkan di situ. Nah, ini mudah-mudahan ada sisi positifnya, efektif untuk menghilangkan daripada balap liar. Artinya akan disiapkan arena tersendiri buat ya, mereka, Bang? Untuk latihannya, untuk latihan, kemudian nanti kita bina mereka supaya tersalurkan hobinya, tersalurkan emosionalnya, sehingga bisa lebih terarah dan juga jangan sampai mereka main di jalan umum. Seluruh motor yang terjaring diangkut ke truk polisi. Tindakan ini untuk memberikan efek jera bagi pengendara yang masih menggunakan knalpot bukan standar pabrikan. Penggunaan knalpot brong mengganggu ketertiban sekaligus kenyamanan lalu lintas karena mengeluarkan suara bising. Apalagi penggunaan knalpot brong identik dengan pelaku balap liar. Polisi telah menyiapkan arena bagi pembalap jalanan agar tidak mengganggu pengendara lainnya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Usai penyerangan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat di Jakarta, pengurus MUI Sulawesi Selatan meminta polisi memberikan pengamanan di kantor MUI sejumlah wilayah agar penyerangan serupa tidak terulang. Polisi juga meminta selalu mengawal setiap fatwa MUI. Menindaklanjuti penyerangan kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat di Jakarta, jajaran Polda Sulawesi Selatan menemui pengurus MUI Sulawesi Selatan di Jalan Andalas, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Dalam pertemuan, pengurus MUI Sulawesi Selatan meminta polisi memberikan pengamanan di kantor MUI sejumlah wilayah agar penyerangan serupa tidak terulang, termasuk MUI Sulawesi Selatan. Hingga kini sejumlah pengurus MUI di Sulawesi Selatan tidak terganggu dengan insiden di Jakarta. Namun harapannya pengamanan kantor MUI segera dilakukan agar tercipta kedamaian dari ulah orang yang memiliki pemahaman menyimpang. Perlu dari pihak Polda mengantisipasi supaya jangan sampai terjadi seperti ini. Jangan kita terlambat nanti terjadi baru kita mau menyelesaikan. Jadi saya minta supaya artinya titik-titik yang perlu dijaga, saya minta supaya Pak Kapolda bisa memberikan perhatian sedikit dengan masalah itu. Itu yang kemarin saya minta. Seperti apa tanggapan dari pihak kepolisian
untuk mengutus personil yang melakukan penjagaan atau pengawasan? Sampai kemarin belum sampai ke situ, hanya baru kita mengusulkan. Baru mengusulkan, ada kemungkinan, ya mudah-mudahan pihak Kapolda sudah membahas masalah ini. Karena kemarin saya mengatakan kalau bisa sebelum terjadi jangan kita terlambat, nanti kejadian baru kita mau menyelesaikan, itu jadi masalah lagi. Setelah kejadian itu seperti apa dari anggota dari MUI Sulsel sendiri, apakah itu bikin trauma kah atau seperti biasa normal? Jadi kita akan melihat berita yang sebenarnya bisa dipercaya, akhirnya kita biasa-biasa saja. Artinya bahwa kita dari MUI ini, baik yang kejadian kemarin itu yang di MUI Pusat maupun yang kita dengar beberapa hari yang lalu di Pangeran dan di Jenek Ponto, artinya kita sebenarnya dari MUI sangat-sangat menyayangkan kejadian seperti ini. Bahkan apapun bentuk kejadian, untuk penyerangan tempat ibadah, agama apapun, kita dari MUI tetap mengecam, tidak setuju seperti ini. Oleh sebabnya itu, walaupun demikian kita mengecam, tidak setuju, kami mengharapkan dari masyarakat supaya tetap tenang, jangan terprovokasi, jangan terpancing dengan situasi yang terjadi akhir ini. Barulah kita menyerahkan kepada pihak yang berkewajiban atau pihak yang wajib atau pihak keamanan untuk menyelesaikan. Pengurus MUI juga meminta polisi selalu mengawal setiap fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Akibat penyerangan di kantor MUI Pusat Jakarta, 2 orang terluka terkena peluru, sedangkan pelaku tewas usai penyerangan. Hampir seluruh Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. MUI Provinsi Sulsel hampir